Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yanisa Zahwa Ramadhani dari jurusan Manajemen semester 2. Di sini saya akan menjawab dan menguraikan jawaban saya dari soal yang telah diberikan pada mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu yang pertama ada persepsi. Persepsi adalah sebuah interpretasi dan pemahaman individu tentang lingkungan sekitarnya, baik itu orang lain, situasi, dan juga budaya. Persepsi dapat dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang seorang individu. Contoh dari sebuah persepsi adalah seperti seorang manajer Amerika yang bekerja di Jepang mungkin mempersepsikan bahwa pegawai Jepang itu lebih formal dan hierarkis dalam berkomunikasi, sehingga dia perlu menyesuaikan gaya komunikasinya. Yang kedua, ada stereotip, yaitu generalisasi atau asumsi tentang suatu kelompok atau budaya yang seringkali tidak akurat atau berlebihan. Stereotip dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam komunikasi antar budaya. Contoh dari stereotip adalah seorang karyawan dari budaya barat mungkin memiliki stereotip bahwa orang Asia lebih suka bekerja secara kolektif dan tidak individualis, sehingga dia mungkin tidak memahami kebutuhan dan motivasi individu di dalam sebuah tim. Yang ketiga ada etnosentrisme. Jadi, etnosentrisme adalah sebuah kecenderungan memandang budaya sendiri sebagai yang lebih superior dan benar, serta menilai budaya lain sebagai standar dan nilai-nilai budaya sendiri. Etnosentrisme dapat menyebabkan konflik komunikasi antar budaya. Contoh dari konsep etnosentrisme adalah seperti seorang manajer dari budaya barat mungkin memiliki etnosentrisme yang kuat dan memandang bahwa komunikasi langsung dan terbuka adalah yang paling efektif, sehingga dia mungkin tidak memahami kebutuhan dan preferensi komunikasi karyawan dari budaya lain yang lebih hierarki dan formal. Selanjutnya, saya akan menjawab soal yang kedua. Menurut konsep situational leadership yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard, ada 4 kondisi dan karakter bawahan yang berbeda, serta 4 aksi kepemimpinan yang sesuai dengan masing-masing kondisi dan karakter tersebut. Baik, saya akan menjelaskan yang poin A dulu, yaitu 4 kondisi dan karakter bawahan. Yang pertama ada unwilling dan unable, yaitu tidak mau dan tidak mampu, seperti bawahan yang tidak memiliki kemampuan dan motivasi untuk melakukan tugas. Yang kedua ada unable but willing, yaitu tidak mampu tetapi mau, seperti bawahan yang tidak mampu namun memiliki keinginan untuk melakukan tugas. Yang ketiga ada able but willing, yaitu mampu tapi tidak mau, seperti bawahan yang memiliki motivasi namun tidak mau untuk melakukan tugas. Dan yang terakhir ada able but willing, yaitu mampu dan mau, seperti bawahan yang memiliki motivasi dan keinginan untuk melakukan tugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin B, yaitu 4 aksi kepemimpinan yang paling tepat. Jadi, yang pertama adalah telling atau mengarahkan, yaitu pemimpin perlu memberikan arahan yang jelas dan spesifik, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan tugas yang diberikan telah diselesaikan dengan baik.
Yang kedua ada selling atau mengajak, yaitu pemimpin perlu memberikan bimbingan dan dukungan untuk membantu bawahan meningkatkan kemampuan dan motivasi. Yang ketiga ada participating atau berpartisipasi, yaitu pemimpin perlu memberikan kesempatan kepada bawahan untuk memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan motivasi. Yang terakhir ada delegating atau mendelegasikan, yaitu pemimpin perlu mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada bawahan yang mampu dan mau, serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal terakhir. Jadi, berdasarkan pernyataan dari Mawar, kami tidak berkomunikasi dengan baik. Dapat dianalisis bahwa tidak ada komunikasi yang efektif antara dirinya dengan Pak Andi, atasannya. Menurut identifikasi Katz dan Kahn tentang 5 tujuan proses komunikasi antara manajer dan bawahan. Jadi, tujuan proses komunikasi yang paling diabaikan dalam kasus ini adalah keempat, yaitu memberitahu bawahan mengenai kinerja mereka. Mawar menyatakan bahwa Pak Andi tidak pernah memberitahu tentang kinerja pekerjaannya, sehingga Mawar tidak mengetahui apakah pekerjaan yang telah dia lakukan selama ini sudah baik ataupun tidak di mata Pak Andi. Ini menunjukkan bahwa Pak Andi tidak memberitahukan umpan balik kepada Mawar yang cukup mengenai kinerjanya, sehingga Mawar merasa tidak pasti apakah pekerjaannya telah memenuhi standar atau tidak. Dengan demikian, kurangnya komunikasi tentang kinerja membuat Mawar merasa tidak terarah dan tidak pasti tentang pekerjaannya, hingga komunikasi antara Mawar dan Pak Andi menjadi tidak efektif. Oleh karena tujuan proses komunikasi yang paling diabaikan dalam kasus ini adalah memberitahu mengenai kinerja mereka. Sekian penjelasan yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.